Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari kita ambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan diri kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah hari yang Tuhan berikan pada hari ini dengan kondisi tubuh yang baik, yang sehat, dan semangat untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk terus mengucap syukur dan juga rindu untuk terus mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kami boleh terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki, yang memancarkan kasih kepada kehidupan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama mohon pimpinan. Amin. Sahabat, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian dari KJ nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya
Firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan didasarkan dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian ya Tuhan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sahabat, 9 hari sudah kita menapaki tahun 2025. Tahun yang baru, tahun yang Tuhan anugerahkan untuk kita dapat menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menapaki tahun yang baru ini dengan sedikit demi sedikit membaharui hidup kita? Meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa-dosa dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Biasanya sebelum menyongsong tahun yang baru, di akhir tahun, misalnya akhir tahun 2024 yang lalu, ada banyak orang yang memanfaatkan momen-momen tersebut dan kemudian di awal tahun 2025 ini juga digunakan untuk melakukan sebuah pembaharuan hidup. Sebuah sikap komitmen yang disusun, yang dibayangkan, yang mana seringkali disebut sebagai sebuah resolusi. Ada banyak komitmen yang dibuat dalam proses perenungan dan juga refleksi di dalam mencari resolusi kehidupan. Tentu, resolusi-resolusi tersebut atau komitmen-komitmen tersebut merupakan hasil perenungan yang mendalam atas peristiwa-peristiwa pengalaman kehidupan yang dijalani. Misalnya saya mengambil contoh, tahun depan saya ingin memiliki pola hidup yang sehat. Di tahun yang baru nanti saya ingin lebih bekerja dengan giat, memiliki karir, usaha, pekerjaan yang lebih mapan. Dan tentu semua harapan-harapan itu diiringi dengan sebuah perjuangan dan komitmen yang teguh. Saya menyebut proses tindakan tersebut sebagai sebuah refleksi dan revolusi. Tindakan yang selalu dilakukan oleh hampir kebanyakan orang ketika mereka sudah berada di akhir tahun dan menjelang tahun yang baru. Tindakan refleksi digunakan untuk proses evaluasi, sedangkan resolusi adalah wujud konkret dari komitmen yang akan dilaksanakan di tahun yang baru. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga melakukan hal yang demikian? Penting bagi kita untuk ketahui mengapa ya orang melakukan hal-hal semacam itu. Nampaknya di dalam diri setiap dari kita, sahabat, ada sebuah keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, baik secara sengaja maupun tidak kita sengaja. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, ada hal utama yang seharusnya kita kejar dalam membaharui diri, yakni menjadi pribadi yang lebih berhikmat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui banyak pengalaman yang telah pemazmur alami, pemazmur mengajak kita untuk tidak hanya menghitung dan menjalani hari-hari dengan berlalu begitu saja, melainkan kita diajak untuk memanfaatkan dengan baik setiap waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat menjadi umat-Nya yang memanfaatkan kesempatan hidup dengan bijaksana, menjadi pribadi yang berhikmat, menjalani kehidupan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mazmur mengajak kita, sahabat, ingatlah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selamat menapaki tahun 2025, sahabat. Kiranya tahun ini menjadi tahun yang baik bagi setiap dari kita di dalam membaharui, di dalam berjuang menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari sahabat, kita bersama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena sepanjang tahun 2024 kami boleh merasakan kasih anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga bersyukur karena kami kembali Tuhan berikan kehidupan. Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap dari kami untuk menapaki tahun 2025 ini dengan baik hingga saat ini. Biarlah di setiap anugerah yang Tuhan berikan, begitu juga waktu hidup, hari-hari yang sudah Tuhan berikan, kami boleh menggunakannya dengan bijaksana. Menggunakannya untuk membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama memohon kiranya di dalam setiap langkah karya aktivitas perjalanan hidup kami, berkat-berkat dari Tuhan senantiasa dicurahkan untuk mencukupkan baik segala kebutuhan hidup kami. Berkat-berkat Tuhan menolong kami di dalam setiap karya-karya yang kami kerjakan, sehingga kami dapat menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga ingin bersama-sama mendoakan setiap proses pendidikan, pertumbuhan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang tolong. Biarlah hari demi hari mereka boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga bersama-sama memohon di dalam kehidupan iman kami masing-masing, Roh Kudus senantiasa membakar semangat kami untuk terus berbakti kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pimpinan dan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.